Halo guys, balik lagi di Teplay Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Majin Buu Saga Part 2 guys. Oke, jadi setelah kemarin diceritakan tentang siapa itu penyihir Babidi, sekarang saya akan melanjutkannya. Jadi di sini Kaioshin bersama para Z Fighter membuntuti Spopovich dan Yamu. Jadi si Kaioshin ini ingin tahu nih di mana letak persembunyian penyihir Babidi dan telur Majin Buu itu, karena si Kaioshin ini sudah berputar-putar mengelilingi bumi tidak ketemu. Nah, ini adalah umpan yang cocok nih si Spopovich dan Yamu ini. Akhirnya Kaioshin dan para Z Fighter berhasil menemukan markas tersembunyinya penyihir Babidi ini. Nah, di sini penyihir Babidi akhirnya membunuh Spopovich dan Yamu. Di sini juga Kaioshin kaget, ternyata si penyihir Babidi ini telah merekrut anak buahnya yang bernama si Dabra. Nah, Dabra ini adalah raja kegelapan iblis nih guys. Tanpa diduga, si Babidi ini mengetahui bahwa si Kaioshin dan para Z Fighter itu membuntuti anak buahnya. Nah, di sini si Babidi menyuruh si Dabra untuk membunuh semuanya kecuali 3 orang yang berkekuatan besar, yaitu Son Goku, Son Gohan, dan Vegeta. Di sini akhirnya Dabra membunuh Kibito. Di sini juga Dabra mengeluarkan jurus meludahi nih si Krillin dan si Piccolo, dan di sini mereka menjadi batu nih guys. Mereka sangat marah nih, terutama Gohan. Dia berbicara, "Ayo ayah, kita bantu selamatkan Krillin dan Piccolo." Di sini si Goku berkata kepada Kaioshin, "Bagaimana cara menyelamatkan mereka?" Kaioshin pun menjawab, "Itu susah, kita harus mengalahkan Dabra." Di sini akhirnya Son Goku berkata, "Itu mudah sekali. Ayo kita berangkat." Di sini Kaioshin berkata, "Jangan berangkat, ini adalah perangkap." Namun ketiganya tidak menghiraukan omongan si Kaioshin dan mereka pun bergegas menuju pesawatnya Babidi. Nah, di sini si Kaioshin juga terpaksa mengikuti mereka bertiga. Sesampainya di dalam pesawat, di sini akhirnya dikeluarkan nih. Jadi selain si Dabra, si Babidi ini merekrut juga nih para petarung-petarung kelas atas di alam semesta, itu menurut versi Babidi. Nah, jadi pertarungan pertama ini dia mengeluarkan seorang pendekarnya yang bernama Pui Pui. Nah, jadi si Babidi ini menyuruh Pui Pui agar melukai ketiganya, karena kalau mereka terluka, energinya otomatis akan terserap ke si telur si Majin Buu ini. Nah, di sini akhirnya mereka bertiga sweet nih, siapa yang bertarung duluan, dan ternyata Vegeta nih yang pertama bertarung, kedua Son Goku, dan terakhir Son Gohan. Di sini Kaioshin juga berkata, "Kenapa nggak diserang bersama-sama aja?" Di sini Vegeta berkata, "Saya cukup lebih dari itu, kamu diam aja." Gitulah. Dan dimulailah pertarungan pertama antara Vegeta melawan Pui Pui. Nah, di sini ternyata perbedaan tenaganya jauh sekali. Jadi si Vegeta ini jauh lebih kuat daripada si Pui Pui. Nah, di sini akhirnya si Babidi juga langsung dengan ilmu sihirnya memindahkan pertarungan mereka ke tempat yang menurut si Pui Pui ini menguntungkan. Jadi mereka itu dipindahkan ke planet tempat lahirnya si Pui Pui, yaitu yang mempunyai gaya gravitasi 10 kali lipat dari bumi. Nah, di sini si Pui Pui berkata, "Tamat riwayatmu sekarang." Namun di sini Vegeta berkata, 10 kali lipat itu tidak ada apa-apanya. Ya iyalah, jelas si Vegeta ini kan sudah berlatih di ruang gravitasi 150 kali lipat, bahkan 300 kali lipat. Jelas lah, di sini Pui Pui akhirnya berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Prince of Saiyan Vegeta guys. Oke guys, setelah si Pui Pui dikalahkan oleh Vegeta, akhirnya di sini Babidi mengeluarkan Yakon nih. Jadi si Yakon ini adalah makhluk yang kuat di alam semesta ini menurut versi si Babidi. Nah, jadi si Yakon ini adalah monster nih. Selain berkecepatan yang gesit, yang tinggi, Yakon juga
bisa menghisap cahaya nih. Dari sini si Babidi tidak mau ambil pusing memindahkan pertarungan mereka ke tempat yang menguntungkan bagi si Yakon. Jadi tempat ini gelap, namun sayang di sini Goku bisa menghindar karena ya Goku kan bisa merasakan Ki melalui pancaran tenaga. Nah, di sini si Goku juga berkata, "Aku bisa melihat kamu dengan cara ini," dan dia berubah menjadi manusia Sai Super. Namun di sini ternyata si Yakon memakan cahaya dari manusia Sai Super tersebut nih, guys. Nah, di sini si Gohan berkata, "Ayah, kamu jangan menjadi manusia Sai Super lagi." Namun di sini si Goku tertawa, "Oke, kalau kamu mau menghisap cahayaku, nih aku akan berubah menjadi manusia Sai Super lagi." Nah, di sini si Babidi berkata, "Yakon bodoh, cepat cederai dia, lukai dia agar energinya terserap." Nah, di sini Yakon bukannya mencederai Son Goku, malah dia menyerap cahayanya lagi Son Goku. Nah, di sini si Goku ini pinter. Jadi, sewaktu si Yakon menghisap cahayanya Goku, dia berubah menjadi manusia Sai Super 2. Jadi si cahaya yang dimakan Yakon itu overload, guys. Jadi dengan demikian otomatis si Yakon ini meledak dan pertarungan kedua ini dimenangkan oleh Goku, guys. Begitulah. Di sini Kaioshin sangat kagum dengan kekuatan mereka bertiga. Nah, sekarang selanjutnya pertarungan ketiga antara Son Gohan melawan Dabra. Nah, jadi si Dabra ini mengajukan biar akulah yang menjadi lawan terakhirnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertarungan Son Gohan dan Dabra, mari kita lihat apa yang terjadi di arena Tenkaichi Budokai, guys. Di arena turnamen Tenkaichi Budokai, setelah para Z-Fighter meninggalkan arena, di sini panitia bingung nih, bagaimana ini mau dilanjutkan atau tidak. Nah, di sini akhirnya dengan saran Mr. Satan, jadi si Mr. Satan ini mengajukan, oke, turnamen tetap dilanjutkan dengan sistem Battle Royale. Jadi semua peserta yang tersisa yang ada di sana bertarung semuanya dalam satu arena. Nah, jadi intinya mereka berlima bertarung semua. Di sini semua petarung bertarung dengan menyisakan Mighty Mesh melawan nomor 18. Nah, setelah pertarungan yang epic antara Android nomor 18 dan Mighty Mesh alias Goten dan Trans, di sini pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Android nomor 18. Di sini identitas Mighty Mesh ketahuan nih sama si Android nomor 18 karena mereka berubah menjadi manusia Sai Super, dan di sini tanpa banyak bicara akhirnya nomor 18 mengeluarkan Kienzang, pisau tenaga dalam, dan membelah menjadi dua si Mighty Mesh dan mengakibatkan jati diri si Trans dan Goten ketahuan dan mereka didiskualifikasi nih, guys. Nah, di sini tiba nih pertandingan final antara Android nomor 18 versus Mr. Satan. Nah, di sini si Android nomor 18 ini emang bener-bener cewek idaman masa kini, guys, alias mata duitan, bukan mata duitan ya, apa? Jadi dia cerdas lah. Nah, di sini si Android nomor 18 mengancam Satan, "Kamu mau jadi juara kan? Kalau kamu mau jadi juara, siapkan besok 20 juta zeni." Nah, jadi double nih. Jadi kan kalau menang turnamen ini dia dapat hadiah 10 juta zeni. Nah, setelah ini dia mengancam kepada Satan, siapkan dua kali lipatnya. Nah, di sini jelas si Satan ketakutan. "Kamu uang segitu tidak ada apa-apanya dibanding kamu jadi juara di sini. Nama baik kamu terjaga lah di sini." Nah, dengan begitu akhirnya si Satan menyetujui kesepakatan itu, dan di sini turnamen Tenkaichi Budokai dimenangkan oleh Mr. Satan. Gokil, guys, keren ini Android nomor 18 nih, cewek idaman gue nih kayak. Maaf, kita lanjut pemirsa. Setelah jati dirinya ketahuan, di sini Trans dan Goten gabut nih. Kita mau kemana nih sekarang? Kemana nih ayah-ayah kita? Pada kemana lah? Di sini ternyata mereka bertemu dengan Videl. Di sini Videl menceritakan apa yang terjadi dengan para Z-Fighter. Nah, di sini si bocil-bocil ini sangat happy nih, kegirangan nih, dia ingin bertemu dengan Majin Buu, dan tanpa banyak bicara akhirnya para bocil ini menyusul ke TKP ini, guys. Oke, guys, kita balik lagi ke TKP. Nah, di sini akhirnya tiba nih pertarungan antara Son Gohan melawan Dabra, si manusia iblis raja kegelapan. Di sini si Gohan yang
jarang latihan karena masa damai ini menjadi kaku badannya guys. Nah di sini jadi si Gohan ini tidak sekuat si Gohan waktu kecil melawan Cell. Nah di sini si Goku juga berkata kepada Kaioshin bahwa Dabra juga tidak sekuat apa yang kamu pikirkan. Dulu di zamannya ada yang namanya Cell, mungkin dia sekuat Cell, begitu kata si Goku. Dan benar saja, di sini pertarungan antara Son Gohan dan Dabra berlangsung dengan seimbang. Di sini Gohan terlihat kaku, namun di sisi lain Dabra mengakui bahwa kekuatan Son Gohan ini benar-benar hebat nih. Nah di sisi lain si Vegeta ini kesel banget nih guys kepada si Gohan ini. Kenapa cina kamu cina tidak cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini? Dan di sini si Dabra melihat emosinya si Vegeta. Nah di sini selama mereka bertarung, si Vegeta terus nih kukulutus nih kepada si Goku, cepat bereskan, kalau tidak aku yang akan membunuhnya. Nah di sini momen itu tertangkap oleh Dabra. Di sini Dabra meminta kepada Babidi, tolong kembalikan saya ke pesawat, saya menemukan musuh yang baru buat mereka. Nah di sini si Babidi akhirnya menuruti keinginan Dabra dan memindahkan mereka kembali ke pesawat. Di sini si Dabra bercerita kepada Babidi bahwa salah satu di antara mereka bertiga memiliki sifat yang jahat nih. Nah, di sini kan si Babidi ini punya sihir yang bisa memanfaatkan emosi yang jahat menjadi anak buahnya. Dan benar saja, di sini Vegeta akhirnya terperangkap nih guys. Jadi si Vegeta ini disihir oleh si Babidi dan ternyata si Vegeta tidak bisa mengalahkan emosinya dan Vegeta kini berubah menjadi Majin Vegeta alias anak buah si Babidi guys. Waduh, rumit. Setelah Vegeta berhasil dikuasai oleh Babidi, Babidi memindahkan mereka ke turnamen Tenkaichi Budokai. Nah, di sini si Babidi memerintahkan agar Vegeta membunuh semua orang yang ada di sana agar kekuatan mereka di sana terserap kepada telurnya si Majin Buu. Nah, di sini akhirnya Vegeta menuruti keinginan si Babidi. Di sini Vegeta membunuh para penonton. Di sini jelas si Goku, "Vegeta, kamu udah gila kamu." Nah di sini si Vegeta pun akhirnya mengakui ini bahwa dirinya sengaja dimanfaatkan oleh si Babidi karena selama ini dia merasa ada perbedaan antara dia dengan si Goku dalam masalah kekuatan. Jadi si Vegeta ini tidak bisa melampaui Son Goku. Nah apalagi dia melihat waktu dia melawan Yakon ternyata Son Goku berhasil melampaui tingkat manusia Sai Super menjadi manusia Sai Super 2. Nah di sini si Vegeta juga melihat bagaimana si Yamu dan Spopovich yang asalnya tidak bisa apa-apa menjadi kuat. Nah mungkin dengan dirinya dibangkitkan oleh si Babidi mengeluarkan tenaga tersembunyinya, di sini akhirnya si Vegeta mau nih diperdaya oleh si Babidi agar tenaga yang tersembunyinya keluar untuk menghapuskan perbedaan kekuatan antara si Goku dan Vegeta. Jadi di sini si Vegeta pengen menjadi pangeran saya yang dulu, yang tanpa belas kasihan, yang kejam, yang waktu pertama kali datang ke bumi melawan si Kakaroto. Nah begitu guys. Di sini akhirnya si Goku mengerti dan dia meminta kepada si Babidi agar pindahkan dia dan Vegeta. Saya ingin bertarung dengan Vegeta. Nah, di sini akhirnya si Babidi memindahkan mereka. Dari sini si Babidi juga menyuruh si Vegeta untuk membunuh Kaioshin. Namun sayang di sini si Vegeta menolak karena ya memang Vegeta ini harga dirinya sangat tinggi. Dia menolak, ini tidak ada hubungannya dengan Kaioshin. Aku hanya ingin bertarung dengan Kakaroto, begitu kata si Vegeta. Di sini si Kaioshin juga kaget, baru kali ini ada orang yang bisa menentang perintah si Babidi. Nah, di sini akhirnya Vegeta bersama Son Goku ditinggalkan nih. Jadi si Vegeta dan Son Goku akan bertarung habis-habisan. Sebelum Kaioshin dan Son Gohan meninggalkan Goku dan Vegeta, di sini Son Goku berpesan kepada Son Gohan agar Gohan harus marah
karena dengan Gohan marah kamu tidak akan tertandingi oleh siapapun. Begitu kata Goku. Dan di sini Goku juga memberikan Kazang Senzu kepada Gohan. Oke, di sini akhirnya pertarungan antara Vegeta melawan Son Goku dan Kaioshin dan Gohan melawan Babidi dan Dabra. Di sini ternyata sebelum si Gohan melawan si Dabra, ternyata telur si Majin Buu ini telah terisi penuh, guys. Kenapa nih? Mereka bingung kenapa telur ini sudah terisi penuh. Ternyata si Goku dan Vegeta ini kan bertarung dalam level manusia Sai Super tingkat 2. Jadi cedera yang ditimbulkan pun besar dan energi yang diserap pun begitu besar. Dan di sini akhirnya dengan kekuatan mereka si Son Goku ini, Majin Buu ini telurnya berhasil bangkit nih, guys. Rumit. Nah, di sini si Gohan tidak terima. Sebelum dia bangkit, setidaknya aku harus memberikan satu serangan pamungkas. Nah, di sini Gohan akhirnya mengeluarkan full powernya dan dia mengeluarkan jurus Kamehameha-nya untuk menyerang telur si Majin Buu. Di sini telur si Majin Buu diserang oleh Kamehameha full powernya Son Gohan. Nah, di sini ternyata setelah telurnya terbuka, di dalamnya itu kosong, guys, tidak ada apa-apa. Di sini si Babidi sangat kecewa. Kenapa telurnya kosong? Tidak ada apa-apa. Di sini Kaioshin berkata, haha, mungkin si Majin Buu ini telah hancur oleh serangan si Gohan. Nah, di sini si Gohan tidak terlihat begitu happy ini. Ternyata dia melihat ada gumpalan awan di atas membentuk suatu bentuk, dan itu ternyata adalah Majin Buu, guys. Di sini akhirnya Majin Buu bangkit. Bagaimana kelanjutannya semakin seru nih, guys. Oke, guys, untuk Majin Buu Saga Part 2 saya cukupkan sekian saja nih, guys. Saya nanti akan lanjutkan nih. Penasaran kan? Oke, teman-teman, sehat selalu teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Dadah, see you, bye bye.